Halo lagi teman-teman, sesuai dengan janji aku, di depan aku udah ada 4 kartu. Ini masih berhubungan dengan abundance yang video kemarin aku bikin. Jadi aku mau bikin pick up card tentang abundance itu sendiri. Jadi kamu pilih aja satu, jangan banyak-banyak, satu aja karena satu kartu juga satu tumpuk ini juga ada beberapa kartu. Jadi ini ceritanya saran dari semesta buat kamu berkenan tentang kelimpahan itu sendiri yang ada di hidup kamu gitu. Mungkin di sini nanti bisa kelihatan sebenarnya abundance style-nya seperti apa, terus apa yang harus kamu lakukan biar energy flow-nya itu lebih lancar gitu, rezekinya gitu ya. Jadi kita mulai aja. Pilih salah satu. Ini memang gak kelihatan aku nomerin, tapi sebenarnya ini aku nomerin buat diri aku sendiri biar gak lupa. Ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2 di bawah, 3, 4 di atas. Aku kasih waktu 10 detik untuk bernapas sejenak sambil milih kartunya. Dan as usual video aku sifatnya timeless, jadi kalau ini nanti ditonton masih sebulan lagi dari sekarang atau 1 tahun dari sekarang, pesannya masih valid kalau kamu menemukannya. Dan selalu pakai discernment atau saring selalu apa yang aku sampaikan di video ini. Kita semua punya hati nurani. Rasain pakai hati apakah pesannya itu kena di jiwa, gak cuma kena di logika ya, kena di jiwa apa enggak. Aku mulai nomor 1 ya. Ini aku kasih lihat dulu satu-satu kartunya. Ada health, kesehatan. Terus ada shield yourself, tentang protection ya ini. Lalu ada kartu afirmasinya, I am magic. I know that I'm the only person who can bring forth the creativity that lives in my body. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, faktor penting supaya rezeki kamu itu flow-nya enak, flow-nya lancar adalah kesehatan. Di sini walaupun juga termasuk mental, di sini lebih ditekankan fisik, gitu ya. Jadi coba kamu lihat keadaan sekarang atau ke belakang, apakah kamu adalah orang yang misalnya kalau dikasih pekerjaan atau dikasih project selalu dapat project yang sifatnya memberatkan kerja tubuh gitu ya, bikin begadang, terus deadline-nya mepet, tapi bayarannya nggak sepadan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibilang mungkin udah ada polanya. Cuman karena kalau misalnya kamu kemarin nonton video aku ya, mungkin ada fear, takut nggak punya uang gitu. Jadi daripada nggak punya uang, mending gue terima aja gitu pekerjaan ini. Nah, karena ada pemikiran seperti itu, maka situasi yang datang selalu kerja berat bagai kuda tapi uangnya nggak seberapa, atau sulit sekali gitu ya. Pokoknya banyak ngorbanin kesehatan di sini. Nah, terus harus bagaimana? Sebenarnya keadaan ini cuman kita sendiri yang bisa ubah.
yaitu dengan mendengarkan tubuh. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan atau partner dalam bekerja, mitra-mitra gitu ya, project-project, pilihlah yang nyaman di badan. Badan kita itu adalah sensor yang paling akurat untuk mendeteksi suatu energi yang bentrok atau cocok untuk kita. Jadi misalnya gini, kalau kamu ditawarin suatu project dan uangnya mungkin gede nih ya, tapi pas kamu baca emailnya atau kamu WhatsAppan dengan project manajernya atau kamu ketemu dengan orang yang kasih pekerjaan itu, badan kamu rasanya nggak enak gitu, nggak nyaman, kadang rasanya kayak kok susah ya nafas gitu. Atau ketika ngerjain pekerjaan itu rasanya kayak stres banget dan cepet capek. Nah, itu sebenarnya adalah pertanda bahwa project itu atau pekerjaan itu bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ambil, walaupun uangnya gede, energinya gak berfaedah. Artinya tidak sebanding dengan tenaga yang fisik kamu korbankan, itu gak sebanding. Contohnya, dulu aku pernah juga di posisi dimana aku mengambil keputusan berdasarkan rasa takut gak punya uang. Jadi aku daripada gak ada project, aku main terima aja nih project ini, film ya, karena aku kan bekerjanya sebagai penerjemah film. Nah, karena based on fear itu, film yang aku terima itu episodenya banyak dan ceritanya tentang true story kecelakaan pesawat. Jadi 10 episode itu ceritanya tentang dokumentasi dan penelitian kenapa pesawat bisa jatuh. Jadi bisa dibayangin itu adalah konten yang sangat stressful untuk aku kerjain, deadline-nya deket-deket dan bayarannya gak seberapa. Tapi kalau aku gak takut pada saat itu, misalnya aku yang udah tungguin aja pekerjaan yang lebih benar-benar enak dikerjainnya. Ternyata setelah film itu selesai gak lama ada project lain yang lebih nyantai, kontennya menyenangkan dan bayarannya juga lebih besar. Jadi di situ aku kayak ketampar gitu, kayak kalau aja gue nunggu lebih sabar gitu ya, dan tidak buru-buru mengambil apa yang di depan mata hanya karena takut gak punya uang. So buat kamu yang nomor 1, ini benar-benar ya, badan kita kan adalah modal nomor 1 kita untuk bekerja ya. Jadi kalau kamu gak bisa bilang no gitu ya, ini akan menjadi situasi yang nanti seperti spiral yang turun terus gitu. Artinya kalau kamu nggak nolak atau kamu tidak menghentikan situasi ini, ya badan kamu akan terus menerus menjadi korban dari kondisi ini. Kamu bisa jatuh sakit gitu ya. Padahal Allah itu, Tuhan itu menciptakan fisik manusia itu luar biasa canggihnya, melebihi mesin atau teknologi paling canggih manapun. Jika tubuh kita ini kita rawat dengan baik, dia akan memberikan kita ide, dia akan membuat kita berkembang melebihi dari apa yang kita bisa impikan. Itu adalah sebenarnya fitrahnya semua manusia. Kalau tubuhnya dirawat, semuanya align ya, artinya selaras mind, body, and soul-nya, dia akan mencapai potensi yang penuh sebagai manusia, dan ide-ide dan ya apapun yang dia usahakan akan, cita-citanya akan tercapai. Harusnya seperti itu. Jadi rawatlah tubuh itu dan mulailah menghargai diri kamu. Self worth-nya ditinggiin yang banyak. Artinya kalau emang kamu punya skill yang bagus, jangan mau dihargain murah gitu. Jangan mau dihargain murah.
You are magic. Artinya kamu sendiri yang bisa menciptakan keajaiban itu. Mungkin kamu harus resign, mungkin kamu harus berkreasi sendiri, membuat sesuatu sendiri, merintis sesuatu sendiri. Apapun itu, yang penting tubuh kamu merestui itu ya. Jadi selalu cek ke dalam badan, apakah aku mengerjakan ini membuat badanku rasanya ringan gitu ya. Kayak misalnya kalau aku ngerjain film yang serem kan badannya stressful ya gitu. Tapi kalau aku dapat film yang lucu atau film-film yang menginspirasi, seneng ngerjainnya. Kamu juga gitu, selalu cek ke sama badan sendiri, pekerjaan apa atau orang-orang seperti apa yang bisa diajak bekerja sama, yang ketika berada dengan mereka atau mengerjakan pekerjaan itu, minimal kamu bisa merasakan napas kamu tuh enak. Kalau aku sih gitu ya, paling kena di aku adalah breath aku gitu, cara aku bernafas. Kalau aku berada dengan orang yang tepat, nafas aku lega. Pekerjaan yang enak, nafas aku tuh dalam, pelan, relax. Tapi kalau udah dengan berada di situasi yang misalnya walaupun lagi hangout tapi berada bersama orang yang energinya bentrok, biasanya aku merasa sesak napas. Nah, kalau kamu apa? Cek apakah kamu jadi migrain atau ngerasa menggigil atau malah kepanasan. Cek sama badan dan mulai kenali sinyal-sinyalnya. Badan itu kompas yang paling akurat. Jadi start to listen to your body. Karena itu adalah jalannya rezeki kamu. Nomor 1. Terus nomor 2. Di sini dapat kartunya Let Your Inner Beauty Shine. Cakep ya, ini pink rose. You are a brilliant example of God's love. Everything about you is perfect, so let your light shine and inspire others. Kemudian ada kartu, wah pink juga nih, companionship. Ih gila, pinky. Companionship. Yang terakhir dapat kartu I am grateful. I know that my blessings come from being thankful for what I already have. Ya. Buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, di sini abundance itu, energy flow-nya itu bisa masuk dengan lancar lewat partnership, lewat bekerja bersama orang-orang atau membuat usaha bersama pasangan, karena di sini ada companionship ya, ada companionship. Tapi kamu harus pede. Kamu harus pede dengan kemampuan kamu dan dengan bakat kamu sendiri, dan juga kamu harus belajar percaya sama orang gitu. Jadi ini pesannya agak banyak, tapi aku akan coba menyampaikannya, tapi semoga nyangkutnya berurut rapi gitu. Jadi gitu, harus pede, harus percaya sama orang lain, karena kamu banyak nanti dapat dukungannya dari kerjasama bersama orang lain. Mensyukuri, di sini kan ada mensyukuri apa yang sudah kamu punya, karena energi bersyukur itu vibe-nya tinggi. Kalau sebanyak apapun barang atau harta yang kita punya, tapi kalau kita tidak bersyukur, rezeki juga nggak akan masuk ke dalam frekuensi auric field kita, males gitu. Karena di sini entah kenapa, walaupun kartunya cantik-cantik, aku merasa ada energi keserakahan. Jadi keserakahan ini bukan karena kamu gak cukup, tapi karena kamu punya tendensi merasa bahwa
orang lain punya sesuatu yang lebih daripada kamu, padahal enggak. Ini juga jadi ada rasa iri sedikit di sini. Nah, ini yang harus ditebas sebenarnya, perasaan ingin memiliki apa yang orang lain miliki atau lebih daripada yang orang lain miliki. Kamu tuh cukup banget sesungguhnya. Kamu tuh indah, seindah kartu-kartu ini gitu. Pink ya, pink, percaya diri. Cuman karena mungkin nggak pede, terus melihat orang kok kayaknya pede, jadinya ada timbul rasa iri. Nah, sifat-sifat atau perasaan-perasaan negatif ini kan nanti jadi bitter ya, bitterness gitu. Jadi pahit. Nah, itu yang harus ditebas-tebasin, teman-teman. Buat kamu yang pilih kartu nomor 2, fokus aja ke diri sendiri, dibangun rasa percaya dirinya, dibangun rasa percaya sama orang lainnya, fokus ke situ. Jadi nggak ada waktu deh untuk ngelihat orang pencapaiannya udah segimana, orang udah punya apa. Jangan, syukurin yang kamu punya sekarang. Kalau kamu bisa menyadari bahwa apa yang kamu punya sekarang itu sewaktu-waktu bisa aja diambil loh sama Tuhan gitu. Kalau kamu bisa sadar itu aja sebenarnya udah cukup. Sudah bisa membantu kamu bahwa aku udah punya banyak gitu loh. Kalau orang lain punya lebih, itu lebihnya tuh apa gitu maksud aku. Kita tuh bisa menilai apakah itu lebih atau kurang kan sebenarnya nggak bisa gitu. Di mata kita orang lain punyanya lebih. Tapi mungkin sesungguhnya di lingkungannya dia atau dalam kehidupannya dia itu masih kurang. Ya, intinya energi abundance itu bisa flowing ke hidup kamu kalau misalnya tidak ada perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan iri hati terhadap apa yang orang lain lakukan, terhadap apa yang orang lain punya gitu ya. Itu dihapuskan dan berterima kasihlah atas keadaanmu saat ini, bersyukur yang banyak, dan punyalah mindset atau lihat diri kamu bahwa kamu itu pun punya banyak bakat yang Tuhan sudah kasih. Kalau kamu menghargai diri kamu baik sama diri kamu, nanti juga akan ada partner atau orang-orang yang juga baik, yang akhirnya kamu bisa bekerja sama dia, membangun sesuatu atau berbisnis gitu. Ya, pokoknya di sini jalan rezeki itu lewat companionship. Itu bisa dari pertemanan atau romantic relationship, atau ya benar-benar dari antara employer dengan employee gitu ya. Jadi yang pemberi pekerja dengan yang diberikan pekerjaan. Semua tentang orang lain. Buka hati, hapuskan semua prasangka buruk, hapuskan semua negativitas yang selama ini membuat keindahan yang Tuhan kasih dalam hidup kamu itu jadinya nggak kelihatan karena mungkin kamu sibuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Itu yang nomor 2. Ya, jangan dibiarkan sayang waktunya kalau dipakai hanya untuk membanding-bandingkan diri atau menginginkan apa yang orang lain punya. Nomor 3, di sini ada striving. Striving, jadi ini tentang moving with the flow. Jadi bergerak atau hidup, menjalani hidup itu mengalir, tidak lagi disetir oleh ego. Dan tidak lagi berusaha mewujudkan sesuatu dengan maksa. Lalu ada you are lovable. Love who you are as you are created perfectly. Everything about you
your true self is beautiful. Dan terakhir ada I am moving forward. I know that each step I take toward one dream creates momentum for the next. Ya. Ini buat teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Abundance energy itu bisa flowing kalau misalnya kamu cepat move on. Kalau misalnya kamu tidak keras kepala. Artinya gini, mungkin memang kamu pekerja keras, kamu pantang nyerah gitu ya. Jadi dalam mengerjakan sesuatu, kamu akan berusaha keras sampai mendapatkan apa yang kamu mau. Cuman kadang-kadang kan hidup nggak bisa dipaksakan untuk menjadi seperti itu. Jadi kalau ada suatu pekerjaan atau ada suatu keadaan membuat kamu merasa kayaknya buntu banget nih, gue udah coba segala macam cara, nggak bisa-bisa, terus kamu ngulik aja di situ, penasaran, kamu analisa, kok nggak bisa, kok orang lain bisa, kok gue nggak bisa. Nah itu yang namanya nggak move onan, jadi nggak flowing. Padahal kalau suatu pintu sudah kita gedor-gedor, mau kita dobrak nggak kebuka juga, itu kan sebenarnya udah pertanda bahwa kamu harus mencoba hal lain gitu. Harus membuka hati dan membiarkan hidup membelokkan kamu aja. Aku juga punya temen yang kalau orang lain lihat dari luar gitu ya, maksudnya bigger picture-nya, kayaknya harusnya dia tahu kondisi lingkungan pekerjaannya itu toksik, tapi dia nggak keluar dari situ karena dia punya mindset bahwa dia bukanlah seorang quitter. Quitter itu adalah orang yang lemah karena susah kalau ketemu hal yang susah langsung berhenti. Padahal ya memang harus berhenti mungkin gitu. Buat apa kita bersusah payah kalau semesta itu dari segala arah tuh gak mendukung. Ya jadi kita harus pintar-pintar melihat apakah gini, kita harus tahu kapan harus berhenti. Biasanya manusia tuh nggak tahu di situ. Kekeh. Jadi di sini teman-teman yang pilih kartu nomor 3 mengalirlah seperti air, dan you deserve kok. Kamu tuh layak mendapatkan hal yang lebih baik dan lebih mudah didapatkan daripada kamu berusaha keras untuk sesuatu dan akhirnya terlalu lama stay di suatu tempat atau terlalu lama mengharapkan sesuatu, energinya nggak jalan, jadi stuck. Nah makanya di sini afirmasinya adalah I am moving forward. Aku mau kok bergerak maju. Ini juga ada hubungannya dengan romantic relationship. Dalam sebuah hubungan kalau sudah stuck, move on. Dimanapun kalau kita sudah stuck, move on. Karena energi abundance itu, terutama money energy itu, hubungannya sangat langsung sama keadaan hati, keadaan romance, keadaan rumah tangga. Jadi aku juga suka bilang sama beberapa temen supaya rezekinya lancar, misalnya kalau misalnya mereka sudah nikah, supaya rezekinya lancar, jangan sering-sering berantem. Ya berantem, perbedaan, argumen, debat secara sehat itu nggak apa-apa. Tapi kondisi rumah tangga itu harus harmonis. Kalau nggak harmonis, uang jauh. Gitu. Jadi cek juga ke hati, bagaimana keadaan hati saat ini. Kalau banyak galau, kalau menantikan seseorang yang tidak kunjung hadir, nah itu dihentikan. Perasaan-perasaan seperti itu, dan cepatlah move on, cepatlah melihat ke depan, punyalah semangat untuk apalagi nih yang baru, atau ada apa lagi sih. Pasti kan banyak, hidup itu menawarkan
endless options, pilihannya tuh tidak terbatas karena Tuhan maha tidak terbatas. Jadi jangan bikin diri kamu stuck. Karena manusia biasanya kalau udah stuck nyalahinnya keadaan, nyalahinnya hidup. Padahal hidup itu endless pilihannya. Yang terakhir, ada I'm going on adventure. I know that passion is ignited when I create experience that excite me. Ini tentang berani membiarkan diri kamu explore atau menelusuri hal-hal yang sebenarnya bikin jiwa kamu tuh bersemangat. Ada tokek nih. Self acceptance, jelas ya pesannya. Self acceptance itu penerimaan diri. Love, it's not about finding love, you are love itself. Emotional healing, wow. Ini kartu terakhir emang agak spesial karena yang lain kartunya 3, ini keluarnya 2. Berdua nih dia, self acceptance sama love. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 4, energi abundance-nya itu bisa lancar masuk ke dalam hidupmu kalau kamu membuka diri, membuka hati, karena di sini ada emotional healing. Ini kayaknya pernah mengalami suatu sakit hati yang lumayan bikin kamu menjadi introvert, kemudian jadi nggak percaya sama orang, menutup diri, dan ujung-ujungnya mungkin ada rasa nggak suka sama diri sendiri. Jadi ada suatu kejadian yang broke your heart, maybe bikin kamu patah hati. Kamu marah mungkin ya sama orang itu atau sama keadaan, tapi di dalam diri itu kamu punya perasaan yang nggak enak terhadap diri kamu sendiri, kayak kamu nyalahin ini semua sebenarnya ke diri kamu. Nah, ini yang harus di healing. Soalnya kayak aku bilang di kartu sebelumnya, energi abundance itu, terutama energi uang itu hubungannya langsung sama keadaan hati. Jadi kalau masih ada rasa suka nyalahin diri, rasa benci sama diri sendiri, gak suka sama badan sendiri, atau merasa diri kamu kurang, semua hal yang berhubungan dengan self-blaming and self-hatred itu adalah memblokir abundance itu ke dalam kamu. Padahal soul kamu itu sangat ingin bersinar, sangat ingin going on adventure ini bukan cuma pergi ke tempat baru loh, tapi berkenalan dengan orang baru, mungkin berelasi dengan orang lain gitu. Selama ini kamu menutup itu karena karena takut sakit pertama, yang kedua kamu merasa you don't deserve this gitu kan. Kamu merasa kamu nggak cukup baik, atau nggak cukup pinter, nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng untuk menerima pekerjaan itu, berpartner dengan orang, atau apapun itu. Nah, jadi bersinarlah. Tuhan tuh nyiptain kita tuh untuk bersinar, untuk memakai semua potensi yang sudah diciptakan. Dan maafin hal-hal yang terjadi di masa lalu, maafin diri kamu, maafin orang-orang, dan mengertilah bahwa semua itu terjadi ya memang harus terjadi. Tidak ada yang salah sesungguhnya, karena momen tersebut terjadi membawa kamu ke titik ini, di mana mungkin pada saat ini kamu nggak punya
emotional pain seperti ini sampai akhirnya ketemu video ini, milih kartu ini, akhirnya diingatkan lagi sama semesta, kamu masih punya luka batin loh, segini dalamnya, sampai akarnya adalah susah menerima diri kamu sendiri, akhirnya kamu benci sama diri kamu sendiri. Nah, itu dibenahi aja pelan-pelan dengan rasa ya rasa cinta dan rasa maaf itu sih. Memang gak mudah, tapi kalau kamu biarin seperti ini, gak cuman uang aja yang susah datang, tapi kebaikan-kebaikan semesta lainnya pun akan sulit untuk mampir masuk. Karena kamu memblokir ini semua. Ketika kita menutup hati, kita menutup semuanya untuk masuk ke dalam hidup kita. Gak cuma hal yang bisa bikin kita sakit hati, tapi hal yang bisa bikin kita bahagia pun gak bisa masuk. Jadi hati itu sepaket, hidup itu satu paket. Kita gak bisa ngerasain bahagia kalau gak merasakan sakit. Kita gak bisa ngerasain seneng kalau gak ngerasain sedih. Itu udah bener-bener yin and yang aja. Itulah keseimbangan hidup. Jadi gak bisa dipilih-pilih, gak bisa aku maunya hidupnya seneng aja. Perasaan senang itu juga kalau terus-terus menerus gitu, lama-lama akan flat, gak akan terasa berharga lagi gitu. Jadi ya heal yourself, pelan-pelan memaafkan, membuka diri, belajar membuka diri lagi, dan izinkan dirimu untuk bahagia. Kalau kamu happy, maka rezeki akan lancar. Yes, 40 menit hampir. Thank you for watching. Semoga ini berguna. Udah mau bulan Juli ya. Oke, mungkin sebentar lagi aku akan bikin energy update untuk bulan Juli. Bye.